Hai, saya Muhammad Sadam dari S1 Teknik Industri 2019. Hai, saya Nurul Nuha dari S1 Administrasi Bisnis 2019. Halo, saya Ranzaki Raffi dari S1 Teknik Industri 2019. Hai, saya Resli Dasari dari S1 Manajemen 2019. Halo, saya Tina Kurnialova dari S1 Manajemen 2019. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dalam 20 hari terakhir adalah 620%. Sehingga menjadi negara dengan kenaikan kasus yang paling signifikan di tingkat global. KKN merupakan kegiatan akademik rutin yang diselenggarakan oleh Undip. Dalam kondisi apapun, KKN harus tetap berjalan. Kelurahan Ketilang merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Kelurahan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Ketilang Barat, Ketilang Timur, Pagebangan, dan Alfudola. Juga terdiri dari 4 RW dan 16 RT. Kelurahan Ketilang memiliki jumlah penduduk sekitar 7.266 jiwa. Terima kasih juga untuk Bu Kasih dan juga Ibu Lurah yang memberikan kesempatan untuk kami boleh bekerja bersama dengan Kelurahan Ketilang. Terima kasih. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita, yang berarti dengan 1 dari 4 anak di Indonesia masih mengalami stunting. Permasalahan sampah pada Kelurahan Ketilang masih terjadi pada pengelolaan sampahnya. Sampah yang dihasilkan masyarakat masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Pengetahuan tentang bahaya sampah plastik juga masih kurang, sehingga pengelolaan sampah plastik masih belum maksimal. Banyak masyarakat di Kelurahan Ketilang yang memiliki UMKM, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hal yang dapat diperbaiki, seperti pengembangan usaha, digitalisasi, dan hal lainnya. Perbaikan perlu dilakukan agar UMKM di daerah Ketilang ini bisa berkembang dengan lebih baik. Menurut data yang telah kami dapatkan, angka stunting tertinggi di daerah Ketilang ada pada Flamboyan 3. Namun, angka stunting di Ketilang sebenarnya tidak terlalu tinggi dan biasanya terdapat kesalahan saat pengukuran anak-anak di Posyandu. Sehingga kami melakukan program kerja berupa ikut membantu dalam melakukan pengukuran di Posyandu, serta memberikan penyuluhan mengenai cara mencegah supaya anak-anak tidak mengalami stunting. Pengolahan sampah masih belum banyak dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Ketilang. Maka dari itu, potensi program kerja berbasis SDGs ke-12 dapat dilakukan dengan menyediakan tempat sampah sebagai upaya pemilahan sampah plastik pada Kelurahan Ketilang. Selain itu, sampah plastik yang ada dapat dimanfaatkan sebagai pot untuk tanaman obat. Hal ini sejalan dengan program PKK Kelurahan terkait penanaman tanaman obat di rumah. Pada program kerja kami, terdapat 3 UMKM yang menjadi titik fokus, yaitu Ziucake, Rabek Tank, dan juga Solo Fotokopi. Ziucake merupakan UMKM berjenis home industry yang membuat berbagai macam kue dan roti, mulai dari kue tradisional hingga ke roti kekinian. Rabek Tank merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu Rabek, makanan khas Cilegon, serta Solo Fotokopi yang merupakan usaha penyedia jasa menyalin, mencetak dokumen, serta menyediakan alat tulis kantor.
Program penyuluhan stunting merupakan program dengan lingkup kegiatan yang meliputi sosialisasi mengenai pentingnya kecukupan gizi pada wanita yang baru menikah, ibu hamil, serta ibu yang memiliki balita. Penyuluhan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting pada masyarakat Ketilang. Sebelum melaksanakan penyuluhan, kami menyiapkan poster, buklet, hingga bingkisan makanan sehat untuk dibagikan saat hari di mana penyuluhan berlangsung. Program ini dilaksanakan pada Posyandu Flamboyan 3, di mana kami menjelaskan materi serta membagikan buklet, agar peserta dapat mendengar dan membaca mengenai materi stunting. Program ini berlangsung cukup kondusif, karena peserta sosialisasi cukup antusias untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Program ini merupakan program implementasi dari Sustainable Development Goals ke-12, yaitu tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Program pengelolaan sampah ini memanfaatkan limbah plastik sebagai pot untuk tanaman obat, sejalan dengan program Ibu-Ibu PKK Kelurahan yang memiliki program menanam tanaman obat di rumah. Kami menyiapkan sekitar 60 tanaman obat dengan memanfaatkan limbah plastik bekas minyak goreng untuk dijadikan pot tanaman obat keluarga yang dibagikan kepada 4 RW dan 16 RT yang ada di Kelurahan Ketilang. Kami juga membuat buklet berupa buklet fisik dan digital yang dimuat dalam barcode, kemudian barcode tersebut ditempelkan pada setiap pot toga. Program ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu dengan berkunjung kepada setiap RW dan mengumpulkan perwakilan dari RT setempat. Kelurahan Ketilang memiliki masalah di bidang UMKM, di mana pangsa pasarnya masih belum luas serta masih terbatas di lingkup sekitar Kelurahan Ketilang saja. Oleh karena itu, akan dilakukan program kerja berupa pembuatan website terkait UMKM unggulan di Kelurahan Ketilang. Selanjutnya, pada salah satu UMKM, yaitu Ziu Cake, saat ini sedang memiliki masalah dalam hal luas dan layout produksi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas mereka, sehingga akan dilakukan sosialisasi mengenai metode 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, agar luas dan layout produksi yang ada dapat menjadi lebih efisien, serta produktivitas dapat meningkat. Program kerja pertama yang saya lakukan adalah edukasi penggunaan aplikasi digital Bukukas dengan tujuan untuk mengatur keuangan. Hal ini dilakukan pada UMKM Rabek Teeng dan Solo Fotokopi karena keduanya masih belum melakukan pencatatan keuangan, baik secara manual ataupun digital dalam melakukan usahanya, sehingga keuangan masih tidak teratur. Program kerja kedua adalah pembuatan kode kris untuk transaksi pembayaran digital. Proker ini dilakukan pada UMKM Solo Fotokopi karena masih belum menyediakan pembayaran secara digital atau non-tunai. Tujuan dari proker ini adalah untuk memajukan UMKM dalam pemanfaatan pembayaran digital serta mendukung pencegahan virus di masa pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Kelurahan Ketilang memiliki potensi di mana banyak warganya yang membuka UMKM, namun terhambat dalam cara mengembangkan usahanya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diberlakukan program kerja di salah satu UMKM yang ada, yaitu Ziu Cake. Program kerja berupa pengedukasian prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen menerapkan perubahan kecil secara berkelanjutan dan akan memberikan dampak positif bagi usaha atau UMKM. Program lainnya yang juga menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip Kaizen adalah penerapan gaya hidup zero waste, di mana penerapannya pada UMKM Ziu Cake adalah mengubah penggunaan plastik menjadi paper bag. Salah satu UMKM di Kelurahan Ketilang yaitu Rabek Teeng memiliki berbagai macam masalah. Masalah tersebut tercermin dalam kegiatan marketing yang masih dilakukan secara konvensional. Maka dari itu diberikan solusi dengan melakukan sosialisasi pemasaran secara digital. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan pembuatan akun sosial media yang memanfaatkan platform Instagram, juga melakukan branding merek dengan pembuatan video yang kemudian di-upload di Reels Instagram. Program yang kedua ialah melakukan direct marketing dengan pembuatan website sebagai wadah komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Melalui website tersebut juga terdapat berbagai informasi yang dapat diterima oleh para konsumen secara langsung, sehingga alur komunikasi dapat terus terhubung. Rabek Teeng masih belum menggunakan sosial media dengan optimal. Oleh karena itu, program kerja yang dilakukan adalah edukasi kepada pemilik UMKM agar dapat menggunakan sosial media Instagram dengan lebih efektif, yaitu dengan memberikan pelatihan desain untuk feed Instagram dan juga pembuatan caption. Template desain dan cara penggunaannya juga telah diberikan sehingga kedepannya dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Kemudian program kerja yang kedua adalah edukasi kepada pemilik UMKM untuk menggunakan copywriting yang baik supaya pemasaran yang dilakukan dapat menarik perhatian dan mendatangkan konsumen baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Setiaji, SPD IMM, Lurah Kelurahan Ketilang, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Pertama, kata ucapan syukur, alhamdulillah, diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Lurah Kelurahan Ketilang sangat bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikirim oleh mahasiswa dan mahasiswi yang terbaik sebetulnya dari Undip yang datang ke kami untuk melaksanakan KKN kuliah kerja nyata di Kelurahan Ketilang. Itu sangat membantu sekali dalam hal beberapa program-program. Dan memang hari ini banyak sekali programnya. Setelah kita mendapatkan yang terbaik juara kedua lomba kelurahan tingkat Kota Cilegon, kemudian kita membuka wisata kuliner, kemudian bagaimana peningkatan perekonomian rakyat pasca COVID-19, lalu kemudian bagaimana kesehatan posyandu-posyandunya, kemudian bagaimana Risma juga berjalan dengan baik, maka kedatangan mahasiswa-mahasiswi dari Undip KKN ini sangat alhamdulillah pula. Dengan sebab demikian maka ada berbagai macam dampak positif tentunya. Pertama itu tadi kita merasa terbantu dengan berbagai macam program kita, kemudian berkolaborasi tentunya dengan tema atau dengan satu visi misi KKN dari Undip, kawan-kawan atau adik-adik sekalian mahasiswa dan mahasiswanya untuk datang ke kami. Ini sangat terbantu sekali. Dampak daripada Pak RT Pak RW selalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif terkait dengan pertama keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kesehatan. Tentunya ini yang menjadi satu nilai plus bagi kedatangan mahasiswa dan mahasiswi dari KKN Undip ke kita. Baik, tentunya ada berbagai macam evaluasi. Yang namanya kerja tentu pasti harus ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, tidak ada perbaikan. Ya, pertama, sarannya adalah ambil yang baik tentunya untuk bagaimana masuk pada kuliah kerja nyata yang nanti diterima oleh bimbingan atau pembimbing daripada KKN Undip itu sendiri. Yang kedua, jangan lupa dengan kelurahan ketiga. Yang ketiga, tetap semangat, kerja terus, positive thinking, kita bisa dan kita juga mampu melakukan hal-hal yang harapan ke depan kita. Ya, ini ada satu motivasi moral tentunya kepada warga kami, khususnya warga Kelurahan Ketilang dan umumnya kepada warga Kota Cilegon yang memang sekarang sedang menggerakkan, apalagi Pak Wali Kota Cilegon, dampaknya kepada kita positif thinking kepada kita. Pertama, UMKM yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kemudian perekonomian merasa tumbuh karena pasca COVID-19, pas dengan di depan kelurahan kita ada sedang pembuatan wisata kuliner dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat pasca COVID-19. Yang kedua, berdampak dan berekses kepada pemuda-pemuda remaja Islam. Memang kemarin juga sering pengajian-pengajian agar menjadi remaja Qur'ani tentunya dan remaja Islam yang sangat mumpuni. Itu saja harapan Pak Lurah ke depan. Tetap semangat terus bekerja untuk Kota Cilegon tentunya atau untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama Lurah Kelurahan Ketilang. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.